integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Nah, untuk pembahasan soal ini kita sebaiknya ya menggambarkan terlebih dahulu, bukan sebaiknya sih, memang harus ya, karena untuk merubah integral lipat 2 ke integral berulang, ya kan, kita membutuhkan batas terhadap X dan batas terhadap Y. Batas itu hanya bisa diperoleh ya apabila kita tahu seperti apa nih area atau daerah pengintegralannya gitu. Nah, kenapa di soal yang sebelumnya itu bisa langsung? Karena di sini masalahnya ada apa? Karena di sini areanya itu adalah persegi panjang. Jadi kita bisa mengintegralkan terhadap X dulu ya, dan batasnya kita bisa pakai X gitu ya, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan, dan kemudian dilanjutkan dengan integral terhadap Y dengan batas Y gitu. Nah, tapi itu tidak berlaku kalau misalnya areanya itu bukan persegi panjang. Jadi kita mesti gambar dulu supaya kelihatan gitu. Oke, berarti pertama sketsa atau daerah R. Nah, perhatikan daerah R itu dibatasi oleh siapa? Pertama, kurva X kuadrat kurang 1 dan garis Y sama dengan 3. Jangan lupa ini adalah garis. Oke. Nah, karena ini daerah, sketsalah ini di R2 atau di koordinat Kartesius X, Y. Ini Y, ini X. Nah, untuk Y sama dengan X kuadrat, nah ini coba kita udah pernah ya menggambar kurva, menggeser kurva itu ya. Jadi kalian punya dulu Y sama dengan X kuadrat. Untuk Y sama dengan X kuadrat, itu kurvanya adalah seperti ini. Nah, ya, kurang lebih seperti ini. Jadi, patokannya adalah saat X-nya 0, Y-nya juga 0. Saat X-nya 1, Y-nya juga 1, kan gitu. Anggaplah ini 1, nah Y-nya juga 1, gitu. Saat X-nya 2, Y-nya 4, nah gitu. Nah, ini contoh, ini adalah 2, ya kan? Wait. Oke, saya lanjutkan. Saat X-nya 2, maka di sini Y-nya adalah 4 itu. Nah, sekarang ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, sekarang yang kita mau adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Itu gimana caranya? Nah, coba perhatikan. Untuk seluruh nilai Y yang sama dengan X kuadrat, nah, itu dikurang 1. Jadi, saat X-nya 0, ya, kan Y sama dengan X kuadratnya 0. Terus kurang 1. Jadi, di mana dia jadinya? Ya, dia jadinya di min 1, gitu. Di sini kan jadinya. Nah, terus saat X-nya 2, saat X-nya 1, itu kan 1 Y-nya. Iya kan? Nah, sekarang dikurang 1, jadinya 0. Nah, di sini dia jadinya. Oke. Jadi saat X sama dengan 1, di sini titiknya. Nah, jadi kalau bisa saya singkat ya, kalau fungsinya berbentuk suatu fungsi yang kita tahu adalah Y sama dengan X kuadrat, kemudian dikurang 1, itu artinya apa? Grafik tersebut digeser ke bawah sebanyak 1 satuan. Sehingga grafiknya bisa kita gambarkan seperti ini, harus melengkung ya, kurang lebih seperti ini, gitu ya. Nah, jadi saat X-nya 0, ini min 1. Saat X-nya 1, Y-nya 0. Nah, begitu seterusnya. Nah, sekarang lanjut. Sekarang kita punya Y-nya sama dengan 3.
garis Y sama dengan 3 itu seperti apa? Nah, garis Y sama dengan 3, kita artinya apa? Garis Y sama dengan 3 itu artinya apa? Untuk seluruh X anggota bilangan real, Y-nya itu selalu 3. Nah, maka itu bisa kita gambarkan mana 3 mana? Ini kan 2, 3. Nah, jadi X sama dengan min, Y-nya 3. X sama dengan 0, Y-nya 3. X sama dengan 2, Y-nya 3. Gitu seterusnya. Sehingga kalau kita gambar, ya inilah garisnya. Ini Y sama dengan 3. Yang ini tadi Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Oke, nah sekarang pertanyaannya saat saat Y sama dengan 3, ya kan? Berapa nih titik potong di kurva Y sama dengan X kuadrat? Nah, jadi kita pengen tahu nih saat X berapa nih Y-nya sama dengan 3 untuk kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Nah, gimana caranya? Berarti kalian sekarang, ini kan udah ketemu nih daerahnya yang mana? Aduh, saya kok nggak perlu urutan ya. Jadi daerahnya yang dibatasi oleh garis yang berwarna hijau dan kurva yang berwarna hijau. Kalau kita arsir ya seperti inilah dia. Ya. Nah, saya bisa pindahkan nanti ya, nanti aja saya pindahkan. Sekarang apa langkah selanjutnya? Langkah kedua, cari titik potong kurva dan garis. Nah, kurvanya apa? Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Garisnya apa? Y sama dengan 3. Mana titik foto yang mau dicari? Ini dan ini. Gimana cara mencarinya? Y kurva sama dengan Y garis. Ya kan? Kenapa sama? Ya karena dia berpotongan di titik yang sama. Maka Y kurva sama dengan Y garis. Ya udah, Y kurva apa? X kuadrat kurang 1. Y garis apa? 3. Maka di sini kamu punya X kuadrat sama dengan 4 kan? 3 ditambah 1. Nah, sehingga X-nya apa? X kuadrat sama dengan, jangan lupa, akar 4 tapi harus ada plus minus. Nah, ini yang sering kalian tinggalkan. Jadi, X-nya adalah plus minus 2. Oke. Jadi, di sini ternyata, tunggu dulu. Oke. Nah, berarti di sini, ini, berarti gambar saya ya yang keliru. Ya, gambarnya yang keliru. Oke, kita gambar yang bagus. Jadi 4-nya tadi yang mana? Sebenarnya 4-nya tuh harusnya naik lagi sih ya. Nah, ginilah berarti. Karena berpotongan dia. Ya. Kenapa ya? Oh, aduh, astagfirullah. Wait. Kenapa saya gini ya? Kan garis Y sama dengan 3. Nah, tadi kurvanya ini. Nah, untuk kurva yang tadi itu 2 itu sama dengan 3 gitu loh. Nah, di sini dong. 3 mana? Kan 3 yang ini kan? 2 yang mana? 2 yang ini. Nah, sini 1 yang ini misalnya kan? Ya, 2-nya ini. Ya, sini enggak kamu punya. Udah benar sih tadi ya. Aduh, gambar saya tuh yang enggak bagus. Oke, nah. Jadi kita ketemu di sini titik ya.
saat Y sama dengan 3, X-nya adalah 2 dan min 2. Jadi ini titik potongnya kita bisa ketemu di sini. Ini min 2, ini adalah ini 1 kan, ini 2. Nah, jadi grafik yang atas ini sebenarnya yang keliru ya, karena terlalu 4-nya itu terlalu rendah gitu, makanya tadi saya agak bingung gitu. Harusnya ini tuh ditinggiin lagi. Karena ini 3 ya, kita ambillah 4-nya di sini gitu. Sehingga baru cocok nih. Nah, gitu. Nah, ini baru cocok kan. Oke. Oke. Nah. Oke. Nah, sekarang apa langkah selanjutnya? Udah ketemu titik potong. Ya, jangan lupa dulu ini 3 sini. Nah, sekarang kita akan melakukan pemasangan batas. Nah, bagaimana caranya? Nah, perhatikan daerah kita lagi ya. Saya gambar ulang di sini supaya lebih jelas ya. Jadi di sini 1. Terus anggaplah ini kita sketsa aja ya. Ingat sketsa. Jadi sketsa nggak apa-apa, nggak terlalu jelas titik-titiknya itu. Di sini yang jelas ini adalah 3, di sini adalah min 2, di sini adalah 2, sini min 1. Oke, daerahnya yang mana? Daerahnya yang dibatasi oleh garis dan kurva. Nah, sekarang kalau misalnya jadi kita di sini akan mengiris ya, sama, kita juga melakukan pengirisan. Kalau kalian mengiris di sini itu sejajar sumbu Y, nah sekarang coba perhatikan, kalau mengiris sejajar sumbu Y maka untuk mencari luas sebenarnya konsepnya itu sama sih dengan ini ya. Ini kita kalian mengiris sejajar sumbu X kan. Nah, berarti kalian melakukan penyapuan pertama itu terhadap Y dulu kan. Nah, ini sama. Kalau yang ini kalian mengiris terhadap sumbu Y, berarti penyapuan, artinya penyapuan apa? Pengirisan pertama itu terhadap X dulu. Maka di sini pengirisan terhadap sumbu Y, maka kita akan mempartisi atau menyapunya sepanjang X. Ya. Maka di sini untuk penyapuan yang pertama itu kita bisa wakilkan itu terhadap X. Siapa? Berarti yang kita sapu itu dimulai dari, ini kan bisa kita partisi dari sini kan, sini dan seterusnya sampai di batas ini. Jadi dari min 2 sampai 2. Nah, itu terhadap X. Nah, sekarang per partisi itu, nah kan partisinya seperti ini. Kita partisi lagi gitu. Jadi kan idenya sama sebenarnya. Ini kan yang di partisi tegak tadi itu ya, ini baloknya. Nah, langkah selanjutnya apa? Partisi bidang tegaknya gitu. Kan tadi kita punya bidangnya seperti ini kan. Nah, ini yang kita partisi sekarang. Jadi mempartisinya berarti sekarang terhadap apa dong kita mempartisinya? Terhadap, nah di sini kan kita ambil areanya. Nah, berarti kita mempartisinya terhadap Y. Nah, ini. Nah, partisi terhadap Y ini dimulai dari mana sampai mana? Nah, ingat, dia itu nggak tetap. Kalau misalnya di
yang kebetulan yang ini, ya kan? Ya dia dimulainya dari batas, kita nggak tahu juga nih titiknya berapa kan, pokoknya di batas ini sampai 3. Tapi kalau saya misalnya dapat partisi yang ini, yang sebelah sini, ya itu lebih ke atas lagi y-nya kan, sampai 3. Nah, artinya apa? Artinya partisi terhadap y-nya ini, ya kan, itu dibatasi oleh kurva yang di bawah ini, yaitu kurvanya apa? X kuadrat dikurang 1. Sampai mana? Nah, batas y-nya itu selalu tetap, yaitu 3. Gitu. Nah, siapa yang kita kita integralkan? Nah, berhubung nanti ini kan baru baru alas bawahnya. Yang ke atasnya ini siapa yang kita partisi? Adalah fungsinya itu sendiri. Apa fungsinya? X pangkat 3 Y gitu. Nah, inilah integral lipat 2 si X pangkat 3 Y dA. Nah, ini kalau kita mempartisinya itu sejajar Y ya. Nah, kira-kira kalau ya ini sejajar ya, partisi sejajar Y. Nah, kira-kira kalau partisinya sejajar X bagaimana? Kalau partisinya sejajar X ya, berarti kalian tinggal ubah ininya. Saya contohkan yang sejajar X itu yang di sebelah sini aja ya. Nah, ini. Ini partisinya nih. Ini baloknya ya. Jadi ini alas baloknya, apa namanya ya? Dasar baloknya. Nah, ini masih tinggi ke atas baloknya kan? Nah, berarti penyapuan pertama itu kita sapu di sepanjang Y ini, ya kan? Kita partisi sini gitu sampai atas. Nah, berarti kita menyapu pertamanya itu terhadap terhadap Y, ya kan? Si partisi yang pertama ini kita sapu terhadap Y. Dari mana sampai mana? Perhatikan, kita selalu mulai dari yang paling rendah. Sini kita partisi kan yang paling kecil, sampai kita buat partisinya terus sampai di sini. Siapa yang membatasi? Y sama dengan 3. Jadi dimulai dari min 1 sampai 3. Nah, sekarang setiap partisi kita partisi lagi. Ini kita partisi terhadap apa? Terhadap X, iya kan? Ini kan coba kan terhadap X nih. Dia motong-motong X kan? Nah, berarti di sini X. Batasnya dari mana sampai mana? Nah, perhatikan, dari kiri ke kanan. Nah, kirinya di sini dibatasi oleh garis atau kurva ini kan. Nah, kurvanya ini kan Y sama dengan X kuadrat kurang 1 kan, kiri dan kanan. Tapi kalau yang kiri aja itu Y sama dengan apa gitu. Nah, jadi maksud saya bukan gini. Jadi untuk seluruhnya ini Y-nya adalah sama dengan X kuadrat kurang 1. Nah, sekarang karena di sini kita mengintegralkan terhadap X, maka kita harus mengubah fungsi ini dalam bentuk X sama dengan gitu. Jadi dia harus fungsinya ini atau kurvanya ini persamaannya harus dalam Y gitu. Nah, gimana cara merubahnya? Ya, kalian tinggalkan X-nya sendiri. X kuadrat sama dengan Y ditambah 1. Nah, berarti ada 2 kan nilai X-nya atau persamaan X-nya. Pertama apa? Pertama, ya ini kan positif negatif, Y ditambah 1. Nah, berarti untuk X yang positif, di mana dia? X yang positif di sebelah kanan pastinya kan? Yang ini. Nah, ini dia. Kenapa? Ini kan positif semua X-nya. Nah, berarti ini adalah X sama dengan Y tambah 1.
Ya, jadi ini kalau kurvanya dalam Y, maka X sama dengan akar Y tambah 1. Nah, kalau yang X-nya negatif, nah kan sebelah sini yang negatif kan? Yang mana yang kurvanya? Yang ini, yang hijau ini. Nah, maka ini kurvanya dalam Y, X sama dengan negatif akar Y tambah 1. Nah, maka di sini, karena tadi kita mau cari batas X, maka X itu dibatasi oleh kurva hijau dan kurva kuning. Nah, kurva hijau apa persamaannya? Persamaannya adalah negatif akar Y plus 1. Nah, kurva kuning siapa? Positifnya, Y tambah 1. Siapa yang diintegralkan? Ya, fungsinya itu. Karena ini adalah tinggi dari baloknya. Gitu. Oke, kita selesaikan salah satu aja ya, yang partisi terhadap sejajar Y aja. Maka integral lipat 2 dari X pangkat 3 Y dA adalah, nah, ini dari min 2 sampai 2. Ini saya kebalik ininya ya, batasnya ya. Ya, X-nya kan jalan dari min 2 sampai 2. Ya, tadi kan gambarnya seperti ini ya. Aduh. Di sini min 2 ya. Min 2. Terus ini min 1. Oke. Ini adalah Y sama dengan 3, ini Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Berarti batas yang di bawahnya itu X kuadrat kurang 1, ini 3. Sudah, kita selesaikan. Nah, kerjakan perlahan-lahan ya, kerjakan dari dalam dulu. Nah, ini. Oke, apa jadinya ini? Diintegralkan terhadap Y, berarti X pangkat 3 hanya pajangan aja. Nah, setengah Y pangkat 2. Batasnya dari X kuadrat kurang 1, 3 dx. Nah, sekarang kan kalian mengganti siapa? Y sekarang kan? Ya, berarti kalian bisa tulis di sini X pangkat 3 dalam kurung. Nah, gantilah Y-nya. Nah, setengahnya boleh keluar nih, berarti per 2 ke sini. Y pangkat 3 siapa? Nah, berarti ganti 3, 9 dikurang. Nah, Y kuadrat diganti X kuadrat kurang 1. Nah, gitu. Ini dikuadratkan lagi. Ya kan? Ya udah. Nah, dx. Ya, sekarang kita lanjutkan. Min 2 sampai 2, X pangkat 3 per 2. Nah, ini diselesaikan dulu supaya kita bisa mengintegralkan terhadap X ya. Jadi kalian punya 9 dikurang, ini dikeluarkan dari dijabarkan X pangkat 4 dikurang 2X tambah jadinya ya, pangkat 2 dikurang 1 dx. Kalikan ya ke dalam X-nya supaya gampang untuk disederhanakan, untuk maksudnya diintegralkan. Min 2 sampai 2, berarti ini 9 X pangkat 3 per 2 dikurang X pangkat 7 per 2 ditambah X pangkat 5 dikurang X pangkat 3 per 2 dx. Jangan lupa ini dikurung semuanya. Kemudian kita punya di sini integralkan terhadap X, maka kita akan punya 9 per 2 seperempat X pangkat 4 dikurang seper 2 dikali seper 8 X pangkat 8 ditambah X pangkat 6 per 6 dikurang X pangkat 4 per, ini kan per 2 ya, 2 dikali di sini per 4. Oh, ini udah kita integralkan, berarti ini udah nggak ada lagi. Batasnya ini dievaluasi terhadap batas dari min 2 sampai 2. Oke, karena berhubung di sini pangkatnya nggak ada yang sama, ya nggak bisa kita operasikan ya. Jadi sederhanakan aja koefisiennya. Berarti di sini kamu punya 9 per 8 X pangkat 4 dikurang X pangkat 8 per 16 ditambah X pangkat 6 per 6 dikurang X pangkat 4 per 8. Min 2 sampai 2. Ganti di sini 2 semuanya, jadi kamu akan peroleh 8 16 ya kan, dikurang X pangkat 8 berapa? 2 pangkat 8 berapa?
16 kali 16, 256 per 16. Tahu bisa ditulis di sini 16 kali 16 ya. Karena kan 2 pangkat 4 itu 16. 16 kali 16 ditambah 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6, 64 ya. Per 6. Dikurang 16 per 8. Nah, hal yang sama nih dengan minus. Berhubung semua pangkatnya ini genap, nah maka ini kita kurangkan dengan nilai yang sama dengan ini. Nah, oh iya. Aduh, kenapa saya nyari ya? Ini kan pangkatnya semuanya ini apa? Genap. Ya udah, pasti ini hasilnya nanti ini kan sama persis nih. Maka ini hasilnya adalah 0 ya. Oke, sekian pembahasan untuk topik 13.3. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.